Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Rusia. Siapa yang tak kenal dengan Rusia? Rusia merupakan negara dengan luas teritori terbesar di dunia. Negara yang saat ini terlibat perang sengit dengan Ukraina ini merupakan bekas kekaisaran yang kini berubah menjadi negara dengan pemerintahan republik semi presidensial. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas lengkap fakta dan sejarah Rusia sejak 2 juta tahun yang lalu. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, sejarah bangsa Rusia dimulai sejak 2 juta tahun yang lalu, di mana kelompok Homo erectus pertama datang dari Asia Barat, melewati pegunungan Kaukasus dan tiba di wilayah Siberia. Selain Homo erectus, ada beberapa fosil hominid pertama yang pernah tinggal di wilayah Rusia, seperti Homo denisovan sekitar 110.000 tahun yang lalu dan Homo neanderthal dari 90.000 tahun yang lalu. Beberapa bukti keberadaan mereka banyak tersebar di gua-gua pegunungan Altai Siberia. Sedangkan manusia modern pertama tiba di daratan Rusia diperkirakan sekitar 40.000 tahun yang lalu, yang merupakan suku-suku pemburu nomaden sebelum mereka bercocok tanam pada milenium kedua sebelum Masehi. Barulah peradaban klasik pertama muncul di abad ke-8 sebelum Masehi. Ketika saat itu banyak pedagang-pedagang dari Yunani kuno berdagang dengan penduduk lokal Rusia hingga mereka menetap dan mendirikan pemukiman atau kota-kota kecil pertama yang bernama Tanais di delta Sungai Don dan Panagoria di wilayah Bosporus. Hingga abad kedua sebelum Masehi, ketika kerajaan Yunani runtuh dan kemudian digantikan imperium baru Romawi kuno, wilayah Bosporan di Ukraina dan Rusia berhasil ditaklukkan oleh tentara Romawi. Hingga abad ke-8 dan 9, orang-orang Norse Skandinavia atau sekarang Denmark, Norwegia, Swedia yang disebut kaum Viking mulai menginvasi wilayah Eropa Utara, termasuk Skitia Rusia dan Ukraina, sebelum wilayah Skitia dan Slavia Timur berhasil disatukan oleh Oleg Diwiese dari Novgorod. Pangeran Oleg berhasil menyatukan suku-suku utama Skitia dan Slavia Timur. Ia kemudian mendirikan dinasti kuno Rusia yang bernama Kievan Rus. Kievan Rus mulai memperluas wilayahnya ke Baltik Timur, Laut Hitam, dan Laut Kaspia. Kievan Rus merupakan sekutu kekaisaran Bizantium Romawi. Dari sinilah pengaruh ajaran Kristen Ortodok dari Bizantium Romawi mulai dianut mayoritas penduduk Rusia. Hingga saat ini, Kristen Ortodok menjadi agama mayoritas rakyat Rusia. Kerajaan Kievan Rus berkuasa hingga abad ke-12 sebelum invasi bangsa Mongol menaklukkan dan menghancurkan mereka. Ya, bangsa Mongol pada abad 11 dan 12 merupakan bangsa yang sangat kuat. Mereka menginvasi wilayah-wilayah Asia hingga Eropa, termasuk Rusia. Bangsa Mongol dikenal kejam ketika menjajah. Mereka bahkan membakar kota-kota dan penduduk yang ada di dalamnya. Tapi diketahui, tak seluruh wilayah Kievan Rus berhasil dikuasai oleh bangsa Mongol, hanya kota-kota besarnya saja. Pada akhir abad ke-12, terjadi kemunduran pada bangsa Mongol setelah kematian pemimpin-pemimpin besar mereka seperti Genghis Khan dan Kubilai Khan. Dari situlah Danil Alexandrovich, putra Alexander Nevsky dari Kievan Rus, mulai menyatukan rakyat dan mengumpulkan kekuatan untuk melawan penjajah Mongol. Hingga Mongol berhasil ditaklukkan. Danil Alexandrovich kemudian mendirikan Kadipaten Agung Moskow pada 1283. Kadipaten Agung Moskow merupakan cikal bakal dinasti kekaisaran Rusia modern. Dinasti Rusia terus berjalan hingga Ivan IV. Ivan IV inilah yang memprakarsai gelar Tsar atau Kaisar Rusia. Ivan IV merupakan Tsar pertama Rusia. Ivan IV dikenal sebagai pemimpin yang kejam, tapi diketahui Ivan IV tidak memiliki keturunan setelah putranya Fyodor meninggal dunia. Sepeninggal Ivan IV, terjadi banyak peperangan saudara hingga abad ke-16 sebelum akhirnya Mikhail Romanov dilantik menjadi Tsar Rusia selanjutnya. Pada 1613, Mikhail Romanov adalah sepupu Fyodor, anak Ivan IV yang tidak memiliki keturunan. Dari sinilah dinasti Romanov kemudian dimulai. Banyak tsar-tsar besar yang dikenal di era selanjutnya
dari 1721 hingga 1917, seperti Peter the Great, Catherine the Great, kemudian Alexander I. Alexander I merupakan tsar yang bersekutu dengan Inggris ketika mengalahkan Napoleon Bonaparte dari Prancis. Ya, tahukah Anda, sebelum Rusia dan Barat atau Inggris bermusuhan saat ini, dulunya mereka adalah sekutu dekat. Banyak pernikahan-pernikahan yang dilakukan golongan bangsawan dan pangeran antara Rusia dan Inggris. Bahkan putra Nicholas I, yakni Tsar Nicholas II, memiliki kemiripan wajah yang sangat identik dengan King George V atau Raja dari Inggris. Karena faktanya mereka adalah sepupu. Dan tahukah Anda, Tsar Nicholas II adalah tsar terakhir dari dinasti Romanov yang mati dibantai bersama istri dan kelima anaknya oleh revolusioner komunis yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Ya, kematian Tsar Nicholas mengakhiri dinasti Romanov. Dari sinilah awal permusuhan Rusia dengan Barat atau Inggris khususnya. Runtuhnya kekaisaran Rusia disebabkan oleh keterpurukan pemerintahan dan ekonomi. Banyaknya perang besar sejak abad ke-18 seperti perang melawan dinasti Utsmania, perang Crimea, dan perang antara Rusia dan Jepang. Juga keterlibatan Rusia pada Perang Dunia Pertama. Perang-perang tersebut meruntuhkan ekonomi Rusia. Bahkan pada 1867, kekaisaran Rusia menjual wilayah Alaska ke Amerika Serikat. Meningkatnya jumlah kemiskinan dan pengangguran menciptakan banyak gerakan-gerakan sipil dari kelompok sayap kiri yang menuntut pertanggungjawaban otoritas kekaisaran Rusia atas keterpurukan yang mereka alami. Yang notabene, hal tersebut berbanding terbalik dengan euforia revolusi industri yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat pada saat itu. Ditambah kekalahan Rusia pada Perang Jepang-Rusia di tahun 1905 makin memperkeruh ketidakpercayaan rakyat pada otoritas kekaisaran yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II. Yang diketahui, di kekaisaran Rusia saat itu ada beberapa kelompok kelas sosial, yakni kelas utama oligarki dan para bangsawan, kemudian kelas pekerja, dan selanjutnya kelas petani. Kelas buruh atau pekerja dan kelas petani merupakan kelompok mayoritas terbesar di Rusia. Kedua kelas ini yang paling terdampak pada krisis ekonomi saat itu. Kelas buruh dan petani tersebutlah yang kerap dijadikan alat untuk menggalakkan protes, pemogokan massal, bahkan pemberontakan bersenjata. Kedua kelas mayoritas di Rusia tersebut dikendalikan oleh partai-partai dan faksi-faksi utama di Rusia saat itu, seperti kelompok sosial demokrat atau Menshevik yang berideologi Marxisme, kemudian kelompok sosialis revolusioner yang berideologi sosialis atau Narodisme, dan faksi terbesar yang paling populer adalah kelompok Bolshevik, yakni kelompok sayap kiri yang beridealisme Marxisme yang nantinya akan berevolusi menjadi komunisme atau Leninisme. Partai Bolshevik dipimpin oleh pemimpin karismatik mereka, yakni Vladimir Lenin, seorang orator handal yang pandai menarik simpati kelompok akar rumput dan golongan sandal jepit Rusia saat itu. Hingga akhirnya awal dari sejarah revolusi Rusia pun terjadi pada 1917, tepatnya bulan Februari yang dikenal dengan Revolusi Februari. Peristiwa tersebut diawali dari demonstrasi besar-besaran ratusan ribu demonstran dari tiga faksi utama, yakni Menshevik, Bolshevik, dan Sosial Demokrat di Petrograd yang saat ini Saint Petersburg. Demonstrasi ini menuntut Tsar Nicholas untuk mundur. Demonstrasi yang terjadi selama 8 hari tersebut menewaskan 1443 demonstran. Peristiwa tersebut makin menyulut kemarahan rakyat Rusia hingga pada 2 Maret 1917 Tsar Nicholas II resmi mengundurkan diri. Sejak saat itu, keluarga Tsar Nicholas kerap diasingkan hingga mereka kemudian dibunuh pada 17 Juli 1918. Ya, saat Tsar Nicholas mengundurkan diri pada Maret 1917, pemerintahan Rusia dipimpin oleh pemerintahan sementara. Saat itu situasi semakin kacau. Pihak golongan liberal dan sisa pendukung monarki masih berambisi untuk memimpin Rusia. Hingga kemudian lahirlah Revolusi Oktober atau Revolusi Bolshevik yang terjadi pada Oktober 1917. Revolusi Bolshevik dilakukan oleh golongan sayap kiri yang didominasi kaum buruh, petani, dan para tentara yang tidak pro pada oligarki dan monarki. Kaum Bolshevik dipimpin oleh Vladimir Lenin.
Revolusi tersebut merupakan revolusi bersenjata, di mana golongan sayap kiri Bolshevik yang umumnya dikenal dengan nama Tentara Merah, yang didukung golongan akar rumput Rusia, berperang melawan golongan liberal, monarki atau sisa oligarki pemerintah berkuasa yang disebut Tentara Putih. Tentara Putih didukung oleh Barat, Inggris, dan Amerika Serikat. Perang saudara tersebut terjadi hingga tahun 1918 dan kemudian dimenangkan oleh golongan sayap kiri Bolshevik atau Tentara Merah yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Kemenangan tersebut membuat dominasi kaum Bolshevik makin kuat. Mereka memperoleh kepercayaan rakyat, terutama dari golongan bawah. Kaum Bolshevik berideologi Marxisme atau komunisme. Hingga pada 30 Desember 1922, lahirlah Uni Soviet atau USSR yang berideologi komunisme yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Lenin memimpin hingga kematiannya pada awal 1924. Setelah Lenin wafat, suksesor Rusia selanjutnya adalah Joseph Stalin. Di bawah Stalin, Soviet makin berjaya. Terjadi industrialisasi besar-besaran dari tahun 1929 hingga 1939. Soviet pun akhirnya merevolusi diri menjadi negara industri, pengekspor besar produk-produk pertanian, mesin-mesin industri, dan barang-barang konsumsi. Pertumbuhan Soviet merupakan yang tercepat di dunia saat itu. Pada periode itu pula, banyak industrialisasi militer dibangun. Perusahaan-perusahaan senjata besar Soviet akhirnya lahir. Di era Stalin, Soviet menjadi negara yang sangat diperhitungkan pada Perang Dunia Kedua. Bahkan, di bawah kepemimpinan Stalin, Soviet menjadi negara pemenang Perang Dunia Kedua setelah menaklukkan Jerman. Begitu pula dengan Amerika Serikat yang berhasil mengalahkan Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika Serikat dan Soviet menjadi negara adik kuasa. Mereka kerap bersaing di segala bidang mulai dari ideologi, teknologi, militerisasi, ekonomi, bahkan bidang sains dan ilmu pengetahuan. Rivalitas keduanya ini yang akhirnya akan dikenal dengan Perang Dingin yang berlangsung dari 1947 hingga 1991. Ya, pada 1953 Stalin wafat dan kemudian digantikan oleh Georgy Melankov. Setelah Melankov, Soviet dipimpin oleh Nikita Khrushchev hingga 1964 sebelum digantikan oleh Leonid Brezhnev yang menjabat hingga 1982. Kemudian Yuri Andropov, Konstantin Chernenko, hingga yang terakhir adalah Mikhail Gorbachev. Di era Gorbachev adalah akhir kejayaan Uni Soviet. Krisis ekonomi parah meruntuhkan Uni Soviet, membuat wilayah-wilayahnya seperti Ukraina, Kazakhstan, Turkmenistan, dan lain-lain akhirnya memerdekakan diri. Hingga pada 12 Desember 1991, Republik Federasi Rusia lahir dengan presiden pertama yakni Boris Yeltsin, kemudian Dmitry Medvedev, dan kemudian yang terakhir adalah Vladimir Putin. Di era Putin, Rusia kembali berjaya, bangkit dari keterpurukan keruntuhan Uni Soviet. Industrialisasi dan militerisasi mulai digenjot, berbagai sektor mulai bangkit. Vladimir Putin memimpin hingga detik ini, hingga perang Ukraina Rusia terjadi dan masih berlangsung hingga 2023 saat ini. Bahkan banyak pengamat menganggap Putinlah yang memegang kunci Pandora terjadinya Perang Dunia Ketiga atau Perang Dunia Nuklir masa depan. Ya, dan berikut merupakan ulasan Profesor Kardus tentang sejarah negara Rusia sejak 2 juta tahun yang lalu. Profesor Kardus dari Lapangan Merah Rusia mengabarkan.